Sebuah lembar kertas, sebuah tanda kelulusan. Seharusnya ia adalah gerbang menuju masa depan. Namun di panggung politik Indonesia, selembar kertas ini pernah menjelma menjadi badai, membelah opini, mengguncang kepercayaan, dan menyeret nama seorang presiden ke dalam pusaran dramati politik. Inilah polemik ijazah Jokowi, antara fakta yang dicari dan dramatika yang diciptakan. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Pada tahun 2022, jagat maya dan panggung politik kembali dihebohkan. Tuduhan serius dilemparkan. Ijazah Presiden Joko Widodo dipertanyakan keasliannya. Bukan kali pertama, namun kali ini gaungnya terasa berbeda. Tuduhan ini berpusat pada klaim bahwa ijazah SD hingga kuliah presiden adalah palsu. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang Komisaris Utama PT Bukit Asam. Namun tak butuh waktu lama bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi. Institusi pendidikan tempat Presiden Jokowi menempuh studi, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serempak menyatakan keaslian ijazahnya. Universitas Gadjah Mada, melalui rektornya, bahkan memberikan penjelasan yang sangat detail. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Kalau menurut saya ini kok bisa nggak percaya tuh apa dasarnya gitu ya, karena kan ini apalagi kalau kami teman kuliah kan ya memang ada saksi sejarah bahwa kami memang teman dan tahu persis ya dulu mulai masuk sampai dengan lulus. Tapi ya saya jelaskan apa adanya bahwa kami memang saksi ya waktu itu. Dari mulai masuk sampai lulus itu. Jadi apalagi yang harus dibuktikan itu. Ijazah aslinya itu seperti ini. Sama kita. Sama semua gitu. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa, rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan selera. Mau nyeni atau enggak nyeni itu kan yang penting itu tanda kelulusannya itu sah gitu kan. Sekali ya. Seperti itu. Saya rasa hanya di Indonesia ijazah seorang presiden itu dipermasalahkan, dan ini sudah berjalan berbulan-bulan bahkan setahun lebih. Saya sendiri tidak tahu agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Namun bagi sebagian pihak, klarifikasi saja tidak cukup. Isu ijazah ini seringkali dimanfaatkan sebagai senjata politik, terutama menjelang momentum-momentum penting. Bagi mereka, keraguan, meskipun kecil, bisa menjadi celah untuk menciptakan narasi yang menggoyahkan. Ini bukan hanya tentang ijazah, tapi tentang legitimasi. Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa isu yang berulang ini terus diangkat? Apakah ini murni pencarian kebenaran, ataukah strategi sistematis untuk mereduksi citra dan kepercayaan publik? Dampak dari polemik ini terasa di berbagai lapisan masyarakat. Di satu sisi, ia memicu kebingungan dan bahkan kekecewaan di kalangan pendukung. Di sisi lain, ia memperkuat keyakinan bagi mereka yang memang sudah skeptis atau menentang pemerintahan. Yang jelas, ia menguras energi bangsa. Yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya, ini adalah bagian dari bentuk ingin membungkam ya, daya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Dengan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa lihat nih, Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda ini mau diteror.
Isu ijazah ini bukan sekedar tentang selembar kertas, tetapi cermin dari polarisasi politik yang mendalam. Ia menunjukkan betapa rentannya informasi di era disrupsi dan bagaimana sebuah fakta bisa diperdebatkan atau disalah-tafsirkan demi kepentingan politik. Pelajaran berharga bisa kita ambil dari polemik ini. Pentingnya verifikasi informasi, terutama di era media sosial, menjadi sebuah keharusan. Kita sebagai warga negara memiliki tanggung jawab untuk tidak mudah terprovokasi dan selalu mencari kebenaran dari sumber yang kredibel. Pada akhirnya, polemik ini adalah ujian bagi kedewasaan demokrasi kita. Mampukah kita membedakan antara kritik yang membangun dengan upaya delegitimasi yang destruktif? Mampukah kita menjadikan fakta sebagai landasan, bukan sekedar dramati politik? Polemik ijazah Jokowi adalah sebuah fragmen dalam narasi besar perpolitikan Indonesia. Sebuah cerita tentang bagaimana sebuah dokumen personal bisa menjadi medan pertempuran ideologi. Ia berakhir dengan pembuktian fakta, namun meninggalkan jejak pertanyaan tentang integritas informasi dan etika berpolitik. Mari kita jaga akal sehat dan terus berupaya membangun demokrasi yang berlandaskan pada kebenaran, bukan sekedar dramati.